Besar kemungkinan setiap orang pernah berada pada fase ini. Dilema antara tetap memendam perasaan atau menyatakan. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang memilih memendam. Seperti aku misalnya. Aku takut perasaanku tidak berbalas. Meski aku tahu, kemungkinan terburuk dari mencintai hanyalah tidak dicintai kembali. Dan itu sesungguhnya tidak teramat buruk. Bahkan ada yang lebih buruk dari itu. Saat aku tidak berani menyatakan perasaan, aku akan dihantui pertanyaan seumur hidup. Apa kau pernah mencintai aku juga? Banyak orang yang akhirnya menyesal, seperti yang diceritakan di film-film dan buku-buku. Perasaan yang terlambat dinyatakan, padahal sebenarnya kau juga punya perasaan yang sama. Hanya saja, kau juga tidak punya keberanian untuk menyatakan. Dan saat salah satu dari kau dan aku memberanikan diri menyatakan, saat itu salah satu dari kita sudah punya pasangan. Itu menyakitkan, bukan? Andai saja aku berani menyatakan, tentu hal sesakit itu tidak akan terjadi. Perasaan yang tumbuh di dada bukanlah sesuatu yang salah. Setiap orang berhak dijatuhi cinta, dan dari teori manapun yang kau pelajari, cinta tak pernah salah. Perasaan adalah perasaan. Meski saat jatuh dan membuat patah, cinta terlihat kejam dan menyakitkan. Namun harus diingat-ingat lagi, setiap hal yang jatuh selalu punya masa baik. Semisal buah yang jatuh, jika tak cepat diambil dan dimakan, akan menjadi buah yang busuk. Atau mungkin akan diambil orang lain. Begitulah perasaan. Saat dia memilih jatuh di hatimu, kau hanya punya pilihan: mengambilnya dan menyatakan, atau membiarkan waktu membuatnya hilang, atau mungkin diambil orang lain. Sebab itu, aku tidak ingin terlambat. Aku memilih mengambilnya, memilih menyatakan perasaan kepadamu. Kupikir soal perasaan bukan perihal jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Perihal perasaan, semuanya sama saja. Laki-laki dan perempuan sama-sama ingin bahagia, bukan? Aku memilih menyatakan perasaan bukan semata agar kau membalas perasaanku. Tak lain hanya ingin kau tahu, aku orang yang jatuh cinta kepadamu dan tidak ingin menyimpannya sendiri. Sebab tugas orang menyatakan perasaan hanyalah menyatakan perasaan. Hanya memberitahu bahwa ia punya perasaan, bukan memastikan perasaan itu terbalas. Perihal terbalas atau tidak, itu urusan lain. Aku tahu, aku yang jatuh cinta, bukan dirimu. Aku paham, aku yang memiliki perasaan terlebih dulu kepadamu. Aku yang diam-diam memerhatikanmu, yang tanpa pernah kau sadari. Atau mungkin kau sadari, tetapi berpura-pura tidak sadar. Aku sering mencari perhatianmu. Aku hanya ingin melakukan sesuatu agar kau melirik aku. Hanya ingin kau tahu, ada orang yang dengan sepenuh hati sedang ingin kau tatap. Meski sejujurnya, dengan berada di sampingmu tanpa kau tahu perasaanku pun, aku sudah bahagia. Aku hanya ingin menumpahkan rinduku di dadamu, bukan untuk memaksamu memilikinya. Aku hanya ingin menumpang harap di pelukmu,
bukan untuk memaksamu mewujudkannya. Aku hanya ingin mencintaimu tanpa pernah memaksamu untuk kembali membalas cinta. Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang tak membuat hatiku menyesal nanti bila aku tak melakukannya. Kelak, jika doa-doaku tidak pernah dikabulkan Tuhan untuk bersamamu, aku tidak akan pernah menyesal telah memanjatkannya dalam pagi-pagiku yang dingin, dalam malam-malamku yang dingin, dalam rindu-rindu yang sepi, tanpa pernah merasakan peluk yang pasti. Karena bagiku, mencintaimu saja adalah hal istimewa. Mencintaimu saja adalah hal yang tidak akan pernah mampu dibeli dengan apapun, oleh apapun. Karena hanya aku yang bisa mencintaimu seperti ini. Dengan mencintaimu saja aku sudah bahagia. Apalagi bila bisa memiliki dan menyatukan hati denganmu. Kalau diibaratkan warna, ini mungkin warna merah muda atau warna merah jambu muda. Lembut, lucu, dan bikin bahagia. Begitulah perasaan saat menikmati obrolan denganmu. Meski hanya melalui chatting, namun sungguh aku bahagia. Aku menikmati pembicaraan yang sejujurnya terkesan kaku. Bagaimana tidak? Aku harus menenangkan diri untuk membalas chatmu. Sumpah, ini bikin deg-degan. Kalau kau pernah menanti momen pengumuman juara di sebuah lomba, barangkali ini lebih deg-degan dari itu. Aku bahkan menulis beberapa pesan, lalu menghapusnya berulang-ulang sebelum akhirnya aku kirimkan kepadamu. Momen chatting denganmu sudah lama aku nantikan. Berkali-kali aku online di media sosial. Selalu saja aku melihat akun media sosialmu. Namun, ternyata untuk sekadar mengirimimu salam atau halo saja aku tidak berani. Apa setiap hal yang diikutsertakan hati memang begini? Aku bahkan lebih grogi daripada saat bertemu denganmu. Bingung harus mulai dari mana. Padahal kalau chat dengan teman lainnya, aku malah biasa saja. Santai sekali malahan. Apakah jatuh hati selalu membuat orang-orang seperti ini takut melakukan kesalahan? Menulis chat untukmu membuatku harus berpikir lebih. Mencari kalimat yang kupikir tepat. Padahal kalau dipikir lagi, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ya mau bagaimana lagi? Proses jatuh hati memang agak sulit dimengerti. Orang yang tadinya cerewet bisa saja tiba-tiba menjadi pendiam. Orang yang tadinya suka chat panjang-panjang bisa kehilangan kalimat yang ingin dituliskan. Apa semua orang merasakan hal seperti ini? Atau hanya aku yang terlalu membawa hati? Yang pasti bagaimanapun deg-degan chatting denganmu, tetap saja ini adalah hal yang menyenangkan. Namun, selalu ada hal yang kadang bikin nyesek. Saat aku sudah mulai nyaman menulis kalimat demi kalimat, mulai mengalirkan kata-kata kepadamu, tidak begitu deg-degan lagi. Meski tetap saja takut melakukan kesalahan, kau malah teringat dengan pekerjaanmu. Dan satu hal yang aku paham betul, sebahagia apapun aku menikmati momen chatting denganmu,
pekerjaanmu tetaplah hal yang nomor satu. Ya, meski itu cukup bikin nyesek, setidaknya aku senang akhirnya bisa chatting denganmu. Dan ini saatnya kembali mengumpulkan keberanian sampai tiba momen chatting berikutnya denganmu. Hingga nanti aku punya keberanian untuk menatap matamu secara langsung. Jatuh hati mengajarkanku bagaimana memberanikan diri, juga bagaimana menjadi sabar saat kau tinggalkan sendiri. Mungkin ini yang namanya nyaman, berlama-lama denganmu, tak melakukan apa-apa selain saling diam menatap pantai, atau tiduran menatap langit di taman belakang kampus, melihat bintang-bintang berlarian, menikmati momen diam yang lama. Kita tidak perlu apa-apa lagi untuk merasakan bahagia. Berjam-jam tanpa suara masih bisa membuat kita ingin berdua. Aku senang menatap matamu yang tiba-tiba menatapku lama. Di matamu, aku selalu merasa lebih baik. Aku tak pernah merasa sendiri. Aku selalu punya teman, bahkan saat aku sudah pulang. Di kepalaku kau kuajak kemana-mana, mendatangi tempat-tempat tak terduga. Itulah alasan kenapa aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku suka mengusap keningmu, menggodamu. Jerawatan. Atau sekadar membelai rambutmu. Kamu ketembean ya. Kamu cemberut. Dan aku tertawa. Lalu kita diam untuk waktu yang lama, menikmati lamat-lamat kebersamaan, memandang hal yang ada di pandangan. Meski sibuk dengan pikiran masing-masing, namun kita tak pernah merasakan resah satu sama lain. Hingga hari ini, kita masih suka melakukan hal yang sama, saling menerka-nerka isi kepala, tanpa pernah menuntut satu sama lain, tanpa pernah membahas hal-hal lain. Kita hanya menikmati suasana yang membuat kita larut. Meski bisa saja kehilangan datang seketika, tetapi kita tetap percaya rasa nyaman ini adalah bahagia. Lalu kenapa harus takut kalau akhirnya kita saling jatuh cinta?